Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ada orang yang mengatakan berubah atau mati. Perkataan ini hendak menunjukkan bahwa perubahan itu perlu dan penting. Tanpa adanya perubahan, maka sesuatu itu dapat dikatakan sudah tidak lagi berguna dan bermanfaat, bahkan mati. Pada minggu ini, melalui sikap dan perbuatan Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama kembali untuk bersikap rendah hati, ramah, dan lemah lembut, terlebih di dalam proses perubahan dan pemulihan yang diperhadapkan dengan penentangan dan penolakan. Adapun tema perenungan kita adalah jangan terus menentang. Ayat pembuka diambil dari Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, kan ku beri
pasang itu enak dan bebanku ringanlah. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan hari ini, kami mau dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali lalai dan lari dari perintah-Mu, seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan, menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu, bahkan kuat, untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat, hingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Karena itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu, ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang.
jaga melut ya anak domba Allahku ku datang kini padamu. Sebagaimana adaku celakamu dan keluh segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Bagi setiap kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, pada hari ini Tuhan, kami datang, kami mau bagaikan rusa yang dahaga, merindukan mata air. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Allah. Biarlah melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan, kami boleh dipuaskan, kami boleh mendapatkan tuntunan dan
jalan kebenaran yang bisa kami lalui. Ya Tuhan, berbicaralah sebab kami telah siap mendengarkannya. Kami berdoa dan kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Kerajaanmu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu pengasih
Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Demikian bunyinya, perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikianlah saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi yang juga mau melakukannya. Haleluya. Saudara, tema kita pada hari ini adalah jangan terus menentang. Tema ini dari buku Dian Penuntun dengan tujuan supaya kita bersikap rendah hati dalam proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Jangan kita mengeraskan hati dan memegahkan diri. Kita izinkan Tuhan memproses kita menjadi umat yang kudus. Dalam tinjauan tema ini, saya ingin mengajak kita bagaimana kita bertahan di dalam berjuang untuk menjadi umat yang kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, surat Roma adalah sebuah surat yang ditulis oleh Paulus yang berisi pokok pikiran ajaran teologi yang amat penting di dalam kekristenan. Surat Roma ini yang membuat Martin Luther tersentak akan sebuah kebenaran yang penting di dalam Alkitab, bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman dan bukan oleh karena perbuatannya. Dan atas kesadaran itu,
Sehingga Martin Luther pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, 500 tahun yang lampau, dia menempelkan 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai reformasi gereja. Nah saudara, di dalam surat Roma ini pula diajarkan tentang apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Tuhan mau membenarkan orang pilihannya karena imannya dan bukan perbuatannya. Dan inilah suatu keunikan dari iman Kristen, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Saudara, kalau agama-agama yang lain mengajarkan bahwa semua manusia itu adalah manusia yang bersalah, yang tidak sempurna, yang bisa berbuat dosa, bisa menyakiti sesama. Dan dosa itu bisa mengikat manusia yang pada akhirnya Tuhan nanti akan menghukum manusia yang berdosa dan manusia itu akan dihukum di neraka. Tetapi saudara, agama-agama juga mengajarkan bagaimana caranya supaya kita tidak dihukum di neraka. Agama-agama mengajarkan agar manusia itu harus berbuat baik, harus mentaati ajaran agama. Kita harus setia menjalankan ibadah. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan pahala. Nah saudara, pada zaman Martin Luther hidup, gereja pun juga mengajarkan demikian. Tetapi saudara, marilah kita bersama-sama memikirkan, apa jadinya jikalau seseorang itu selamat masuk surga oleh karena perbuatannya. Maka saudara, misalnya ketika saya bisa masuk surga oleh karena perbuatan saya yang baik, yang saya lakukan selama saya hidup di dunia, maka setelah sampai di surga saya akan merasa bangga. Dan saya akan mengatakan, lah kamu masuk neraka karena kamu dulu di dunia hidupnya jahat. Salahmu sendiri. Lihat aku masuk surga oleh karena aku berjuang, aku mau bersusah payah melakukan hukum agama sehingga aku mendapatkan pahala. Sekarang amalku sudah banyak. Jadi saudara sekalian, saya di surga bisa membanggakan diri akan prestasi saya yang bisa melakukan suatu usaha, perbuatan baik, sehingga Tuhan memberikan saya imbalan. Tetapi saudara, ternyata Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan bahwa manusia diselamatkan bukan karena sebagai suatu pahala dari perbuatan baiknya. Keselamatan itu ternyata diajarkan oleh Alkitab adalah sebagai anugerah Allah. Manusia dibenarkan oleh karena imannya dan bukan karena perbuatannya. Paulus di dalam surat Roma pasal 4 ayat 2 mengatakan, jikalau Abraham itu dibenarkan Allah karena perbuatannya, di dalam mentaati Taurat, di dalam melakukan ritual, sunat dan sebagainya, maka Abraham punya alasan untuk bermegah. Nah saudara-saudara, pada saat itu ada orang-orang Yahudi yang bertanya secara tidak langsung kepada Paulus, kalau memang benar bahwa manusia itu dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatannya, maka apa gunanya kita mentaati hukum Taurat? Mengapa Allah memberikan kepada bangsa Israel hukum Taurat dan Allah
mau supaya Israel mentaati hukum itu? Saudara, saya kira ini pertanyaan yang wajar dan tepat sekali. Paulus di dalam Roma 7 ayat 7 tadi kita membaca, oleh hukum Taurat itu aku mengenal dosa, karena aku tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi saudara sekalian, hukum Taurat itu sebenarnya berfungsi seperti cermin. Kalau kita melihat cermin, maka kita melihat keadaan diri kita sendiri. Kalau ada kotoran di muka kita akan segera tahu setelah kita melihat cermin. Jadi saudara, cermin itu merefleksikan keadaan kita. Oleh sebab itu saudara, ketika kita diberikan Taurat, maka kita mengenali diri kita sebagai orang yang berdosa, orang yang jauh dari kehendak Allah. Lalu setelah itu apa yang dilakukan Taurat? Taurat itu tidak bisa menghapus dosa kita. Tetapi Taurat itu kemudian akan menuntun kita kepada Injil, kepada Kristus yang menyelamatkan, yang menghapus, yang menyembuhkan apa yang menjadi dosa kita. Jadi katakanlah Taurat itu seperti seorang dokter yang hanya bisa mendiagnosa. Lalu setelah kita dinyatakan bahwa kita sakit ini, sakit itu, maka Taurat ini merujuk kita untuk pergi kepada dokter yang lain, dokter Injil. Dan itulah Yesus yang diberitakan di dalam Injil. Yesus itulah dokter, tabib yang datang untuk menyembuhkan kita. Seperti yang dia katakan di dalam Matius 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nah saudara, di dalam Roma 7 ini Paulus mengungkapkan pergumulannya akan dosa. Dia mengatakan, tadi kita membaca mulai dari ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah saudara, apa yang Paulus alami sehingga dia mengatakan seperti itu? Ada penafsir atau orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa saat itu Paulus sedang menceritakan tentang masa lalunya, pergumulannya melawan dosa ketika dia belum mengenal Kristus. Sebelum Paulus mengenal Kristus, dia adalah seorang Yahudi, seorang golongan Farisi yang belajar Taurat, tetapi dia tidak mengenal keselamatan yang benar di dalam Kristus. Nah saudara, kalau Paulus adalah saat itu sudah Kristen, ya tidaklah sampai seperti itu, apalagi terkesan seolah-olah dalam pergumulan melawan dosa itu Paulus sampai putus asa. Sehingga di dalam ayat 24 dikatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, ayat ini dikatakan bahwa Paulus mengutip suatu kisah mitologi dari Romawi. Seorang raja
Micentius yang punya kebiasaan menyiksa tawanan-tawanan perang. Pada masa dahulu Palestina dikuasai oleh Romawi, maka orang-orang Romawi ketika menang perang itu cara menyiksa tawanan yang masih hidup adalah ditangkap dan diikat bersama dengan tawanan yang sudah mati. Muka dengan muka, mulut dengan mulut ditempelkan, diikat dengan tali, dan kemudian dibuang, ditinggalkan di padang gurun sampai yang hidup lama-lama mati sendiri. Itulah cara orang Romawi menyiksa tawanan-tawanan perang pada masa itu. Jadi Paulus saat itu mau menggambarkan dosa itu seperti tubuh mayat yang melekat. Dia sulit untuk melepaskan diri dari tubuh maut itu sehingga dia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah saudara, pastilah saat itu Paulus masih belum mengenal Kristus. Ada orang yang berpikir demikian. Kalau sudah mengenal Kristus, pastilah Paulus tidak berkata demikian. Saat ketika kita sudah percaya Kristus, kita punya kekuatan untuk melawan dosa. Iblis akan tidak mampu melawan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Karena manusia baru itu akan melawan dosa yang ada mencobai kita. Apalagi kalau kita sudah rajin baca Alkitab, rajin berdoa, kita pasti menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Saudara, Yesus sendiri kan mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Nah saudara, pertanyaan kita adalah, benarkah saat itu Paulus menyaksikan pergumulannya sebelum dia mengenal Kristus? Benarkah bahwa Roma pasal 7 ini mengungkapkan kehidupan masa lalu Paulus sebelum dia mengenal Kristus? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian yang lain, di dalam Alkitab, yaitu khususnya surat Filipi, ketika Paulus menyaksikan kehidupan masa lalunya sebelum dia mengenal Kristus, saat itu tidak ada kesan hidup itu penuh dengan pergumulan. Malah hidup itu terasa simpel. Bahkan Paulus merasa bangga. Dia pernah mengatakan dalam surat Filipi pasal 3, aku disunat pada hari ke-8. Aku suku Benyamin. Aku orang Ibrani asli, aku golongan Farisi, dalam hal Taurat aku penganiaya jemaat, karena dipandang bahwa jemaat itu melanggar hukum Taurat. Di dalam melakukan hukum Taurat aku tidak bercacat, kata Paulus. Jadi dia bangga akan kekuatannya. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, maka dia merasa diri berdosa. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus mengatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi saudara sekalian, setelah Paulus menjadi murid Kristus, pelayan Kristus, malah dia itu banyak pergumulan dalam dosa. Saudara sekalian, bahkan
Dia menganggap masa lalunya yang dibanggakan dulu itu sekarang tidak dibanggakan, malah dia malu. Itu sampah yang harus ditinggalkan, kata Paulus. Jadi tidak benar saudara kalau setelah jadi murid Kristus hidup orang percaya menjadi lancar. Pasti mudah, tidak ada pergumulan apapun juga. Karena segala beban sudah diletakkan di bawah salib Kristus. Tidak. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jadi seseorang yang sudah menjadi murid Kristus akan menghadapi berbagai pergumulan, khususnya pergumulan melawan dosa. Akan ada konflik batin antara manusia lama dan manusia baru. Ada seorang karyawan dari perusahaan, dia mengeluh kepada temannya, mengatakan, aku ini tanggung jawabnya terlalu berat. Aku sedang mempertimbangkan mau retire saja. Aku mau keluar dari perusahaan saja. Temannya mengatakan, loh, kamu kan kedudukanmu sudah mapan, sudah enak, kenapa mau keluar? Ya, aku terkadang tidak sejahtera. Karena bos meminta aku harus memberikan laporan yang tidak jujur. Setiap kali aku bergumul, aku tidak sejahtera hati. Temannya bilang, loh, cuma begitu kok bergumul. Kan gampang toh, hanya tinggal memberikan laporan saja. Bagi dia, hal itu tidak perlu dipusingkan. Tetapi bagi karyawan ini, dia merasa itu tidak sejahtera. Nah saudara-saudara sekalian, apabila saudara di dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, tetapi merasa diri tidak nyaman dengan keadaan yang menekan saudara, berbahagialah. Karena itu tanda Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidupmu. Saudara-saudara, apa yang kita baca pada hari ini perikop Roma pasal 7 tadi. Ada yang menarik di dalam ayat yang ke-13. Saya bacakan lagi saudara. Paulus mengatakan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Saudara perhatikan kata yang baik. Apa itu yang dimaksudkan Paulus dengan yang baik itu? Kalau kita memperhatikan konteksnya, saat itu yang dimaksudkan Paulus adalah Taurat. Jadi Taurat itu baik. Taurat itu bukannya buruk tetapi baik, mencerminkan kekudusan Allah. Tetapi bagi seorang murid Kristus, Taurat itu tidak mendakwa, menghukum. Dalam bahasa Paulus, yang baik itu tidak menjadi kematian bagiku. Tetapi supaya oleh Taurat itu, dosa menjadi lebih nyata lagi keadaannya. Artinya saudara, ketika kita sedang bergumul melawan dosa, kita sedang merasa sulit melepaskan diri dari jeratan dosa. Kita merasa tidak sejahtera batin kita. Lalu kita datang kepada Kristus, bukan kepada yang lain.
Itulah yang tepat, saudara. Karena saudara, pada masa sekarang ini banyak orang datang mencari Kristus, datang pada Yesus. Karena apa? Karena motivasinya ingin mau mencari berkat. Dia datang kepada Tuhan Yesus karena ada masalah hutang piutang. Dia datang kepada Kristus karena ada sakit yang ingin supaya dia disembuhkan. Dia datang kepada Kristus karena ingin punya anak, sudah menikah 9 tahun tidak punya anak. Dan sebagainya. Ya sebenarnya itu tidak salah, itu baik. Tetapi saudara, pada hari ini kita diingatkan suatu kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Apakah ketika kita punya persoalan dosa, kita sedang bergumul dalam pencobaan, kita juga datang kepada Kristus. Nah saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Jadi jika kita merasa dapat menangani dosa kita sendiri, kita dapat mengatasi percobaan kita sendiri, ya kita tidak membutuhkan Kristus. Ingatlah bahwa hukum Taurat diberikan bukan sebagai persyaratan supaya kita mentaati dan kita mendapatkan keselamatan. Tidak, itu ajaran yang salah. Hukum Taurat itu diberikan agar kita menyadari diri kita sebagai seorang yang berdosa, seorang yang tidak mampu mengatasi pergumulan itu sendiri, dan kita diajak oleh Taurat memandang kepada salib Kristus. Saudara, ketika Paulus bertanya di dalam bacaan kita tadi, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, seru Paulus. Inilah jawabannya. Jadi saudara sekalian, Kristus adalah jawaban dari segala persoalan pergumulan kita melawan dosa. Saudara, renungan ini akan saya tutup dengan satu kisah kesaksian yang saudara sendiri bisa saksikan di dalam aplikasi YouTube. Saudara bisa mencari, ketikkan saja Reborn, pertobatan seorang transgender yang bernama Jonathan Tan. Jonathan Tan ini, dia sejak kecil, dia lahir dan dia mengenal dirinya adalah laki-laki. Tetapi kemudian sejak kecil dia punya kecenderungan seperti anak perempuan. Dia suka main boneka, dia suka kegiatan-kegiatan seperti seorang wanita. Dan orang tuanya cemas dan setiap kali ayahnya terutama memukul Jonathan ini. Dan di usia 16 tahun dia punya hubungan relasi dekat dengan seorang teman laki-laki, ya, seorang cowoknya. Dan ketika teman cowoknya itu tahu Jonathan itu kok sukanya kepada yang sesama, ya, yaitu sesama laki-laki, maka temannya itu meninggalkannya, menjauh daripadanya. Maka dia mencoba bunuh diri dengan meminum bedak doris yang dituang dengan air. Dan sejak remaja itu pula Jonathan
belajar salon kecantikan, dan dia akhirnya bisa punya uang dengan bekerja di salon kenamaan di kota Surabaya. Pada usia 18 tahun, dia punya uang cukup dan dia ke Singapura dan dia operasi pasang implan payudara. Dan akhirnya banyak orang mengenali Yonatan itu sebagai seorang wanita. Pada usia 21 tahun ayahnya meninggal. Dan ketika ayahnya meninggal, dia semakin berani untuk menampilkan diri. Akhirnya dia melakukan operasi transgender. Dan pada saat itu dia mengajukan diri di Pengadilan Tinggi Surabaya untuk merubah dirinya sebagai perempuan. Dan pengadilan menyetujui dan dia resmi dinyatakan akte lahirnya sebagai perempuan. Setelah dia sudah operasi gender, atas dan bawah memang sudah sempurna sebagai seorang wanita. Akhirnya umur 24 tahun dia menikah. Ya, menikahnya dengan seorang pria ya. Dan dia menikah hanya 2 tahun saja. Akhirnya dia bercerai dan itulah usaha dia mau bunuh diri untuk kedua kali. Dia mencoba diri meminum baygon. Tetapi dia tidak mati, dia dirawat di rumah sakit dan akhirnya dia umur 31 tahun. Dia punya uang yang cukup banyak dari hasil kerja dia, punya salon. Dia ke Amerika bersama dengan pria lain. Tinggal di Amerika 2 tahun. Dikecewakan lagi. Dan usia 35 tahun akhirnya, selama 12 tahun, dia menjadi mu'alaf. Dia pakai hijab. Dia umroh 3 kali. Tetapi sekali lagi di dalam hidupnya ada kekosongan, ada ketidakdamaian, ada rasa khawatir, rasa takut dan sebagainya. Dan saudara sekalian, setelah 12 tahun dia saat itu diajak oleh temannya di Bandung. Dan temannya ini seorang Kristen. Dan mulailah saat itu dia mengenal Tuhan. Dia dibaptis. Dan dia berkata kepada Tuhan. Karena saat itu banyak teman-temannya yang sakit HIV. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau aku sampai tes HIV ini aku negatif, aku lebih mau percaya Tuhan dan mau melayani Tuhan. Itu janjinya. Dan ternyata Yonatan ini ketika dia tes HIV, ternyata dia negatif. Akhirnya dia kemudian mulai aktif melayani. Dan semakin hari dia semakin tertarik dengan iman Kristen. Dan ketika dia semakin tertarik mengenal Kristus, dia merasa tidak sejahtera, ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidupnya. Dia sudah meninggalkan dosanya, dia tidak lagi menggunakan narkoba, dia tidak lagi hidup di dalam ketidakbenaran. Masa lalunya sudah ditinggalkan, tetapi kenapa dia tidak merasa sejahtera? Dia merasa karena dia sudah hidup di dalam ketidakjujuran. Banyak orang yang melihat dia sebagai seorang wanita. Rambutnya panjang dan memang dia seperti wanita.
tetapi sesungguhnya dia tidak ada damai sejahtera. Akhirnya saudara sekalian, dia memutuskan untuk mencabut implan payudaranya. Dan tanggal 21 Februari 2019 dia operasi kembali ke Singapura. Dokter mengatakan ini implan payudaramu ini sudah 40 tahun berada di dalam tubuhmu. Jadi barangkali nanti operasinya akan lama. Sebab mungkin sudah ada pelengketan. Jonathan saat itu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ternyata pada saat dioperasi hanya berjalan waktu 2,5 jam. Dan saudara sekalian, memang Jonathan kembali menjadi laki-laki, rambutnya dipotong pendek, dan dia tidak bisa menikah, tidak bisa punya anak, tetapi sekarang dia punya anak-anak rohani, yaitu kaum LGBT yang dia bimbing untuk kembali kepada Tuhan. Dulunya dia merasa takut, tidak ada damai sejahtera. Dulunya dia hidup dengan dendam karena banyak dikecewakan orang. Dia nikah siri 2 kali, nikah secara Kristen 1 kali. Dia terlibat prostitusi. Dia percaya ramalan. Dia pakai susu. Sungguh dalam kejatuhannya, tetapi Tuhan ambil kembali, rengkuh kembali. Dan sekarang dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang mengalami pergumulan yang sama. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah sesuatu pengalaman dari saudara kita Jonathan Tan, yang saudara bisa menyaksikan sendiri kisah hidupnya di YouTube. Dan disitulah saudara mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang yang percaya, memang tidak sesimpel orang mengatakan bahwa jadi anak Tuhan pasti sudah punya kekuatan untuk melawan dosa. Tidak. Terkadang Tuhan izinkan kita bergumul begitu dalam, dan justru disitulah agar kita bisa semakin mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongannya. Apa yang diteriakkan Paulus sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi kita semua. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah hanya pada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita mendapatkan kelepasan. Maukah saudara kita mendapatkan kelepasan di dalam Kristus? Amin.
Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa ketika kami sedang bergumul melawan dosa, ketika ada kehidupan yang tidak Tuhan kehendaki mengikat kami, maka disitulah kami diingatkan bahwa kami punya sumber kekuatan yang akan mampu menolong kami. Dan biarlah kami boleh segera bangun, segera meninggalkan dosa itu, dan segera dipulihkan. Semakin hari, semakin sempurna, semakin serupa dengan gambaran Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah di dalam pergumulan dosa ini. Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang mampukan agar mereka bisa mengalahkan kuasa dosa itu dengan kuasa Allah sendiri dan bukan dengan cara yang lain. Pada saat ini Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang sedang lemah, sedang sakit, dan sudah lanjut usianya. Di antaranya kami berdoa untuk Ibu Nari Budi Setiawan yang sudah tidak berdaya di tempat tidurnya. Demikian juga dengan Opa Yosep, ayahanda dari Ibu Lorenz yang juga tidak berdaya. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Sibuya yang sedang berupaya untuk bisa mendapatkan terapi dari sakit yang dideritanya. Tuhan, Engkau yang akan memakai semua usaha, upaya, sehingga segala upaya medis itu bisa meringankan penderitaan saudara-saudara kami, dan mereka boleh mendapatkan pengharapan baru untuk pulih dan sembuh dari sakitnya. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak jemaat, anak-anak kami yang sedang merencanakan untuk studi lanjutnya, baik di tingkat SD, SMP, SMA, maupun juga yang ke perguruan tinggi. Tuhan, Engkau yang bukakan jalannya, sehingga mereka memperoleh tempat belajar, sekolah yang tepat, dan sungguh melalui semuanya itu, mereka bisa menggunakan, mengembangkan karunia yang Tuhan titipkan kepada mereka untuk bisa meraih cita-citanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dari pemerintah dan bangsa-bangsa lain yang sedang menangani pandemi virus COVID-19 ini. Berikanlah hikmat kepada para ahli Tuhan, agar COVID-19 ini bisa diatasi dan suatu saat akan lenyap dan manusia di seluruh dunia boleh beraktivitas seperti semula. Kami berdoa untuk mereka yang menjadi terdampak oleh virus ini sehingga kehilangan pekerjaannya. Mereka sedang cemas akan hari depannya, akan kebutuhannya. Tuhan, berkenalah Engkau yang membukakan jalannya, sehingga mereka segera melihat jalan keluar yang bisa mereka dapatkan dari kesulitan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana reopening gereja. Rencananya GKI Layur dan Bajem Grand Wisata ingin kembali membuka ibadah secara onsite di tempat, yaitu pada tanggal 9 Agustus yang akan datang. Jikalau memang ini Tuhan kehendaki, berkenalah ya Bapa, Engkau menolong kami di dalam mempersiapkan diri untuk kembali memulai ibadah onsite, dan Engkau memberikan hikmah untuk kami bisa melihat apa yang dapat kami lakukan setelah kami bisa kembali ibadah di tempat. Ya Bapa, kami percayakan seluruh pergumulan kami, seluruh kekhawatiran kami, seluruh persoalan kami hanya di dalam tangan-Mu, dan kami meyakini bahwa dengan kekuatan Allah kami mampu mengatasi semua pergumulan melawan dosa itu. Ya Bapa, kami naikkan semua seruan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Kristus Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Allah. Nas persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan mingguan dan persembahan bulanan. Persembahan kita dapat ditransfer untuk Jemaat GKI Layur ke rekening BCA 0943000244 atas nama Gereja Kristen Indonesia, atau ke rekening CIMB Niaga 80010014400 atas nama Gereja Kristen Indonesia Layur. Untuk Jemaat Bajem Grand Wisata dapat ditransfer ke rekening BCA 0948007994 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Untuk persembahan bulanan, Bapak Ibu dapat menambahkan angka 39 di belakang nilai nominal, misal 500,039. Atau Bapak Ibu dapat menyimpannya di rumah di dalam amplop
dan membawa kembali pada saat kita beribadah di gedung gereja. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus dan juga majelis yang mengelola persembahan ini, biarlah boleh mengelolanya dengan baik. Terpujilah Engkau Allah Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dan pimpinan Roh Kudus senantiasa menaungi saudara dari hari demi hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Warta lisan jemaat yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut. Kebaktian Minggu 12 Juli 2020 pukul 9.00 akan dilayani oleh Penatua Nugraha Budi Santosa MDiv dengan tema Saling Mengenal dan Mengasihi. Warta selengkapnya dapat saudara baca di Warta GKI Layur. Demikian warta lisan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.